Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farinda Lianisha, SK519013, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 4. Saya akan memaparkan reformulasi suspensi ibuprofen, mata kuliah praktikum, formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Sebelum saya membahas mengenai reformulasi suspensi ibuprofen, saya akan membahas tentang pengertian suspensi menurut Departemen Kesehatan tahun 1995. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap dengan cepat. Jika dikocok perlahan-lahan, deposito harus segera terdispersi kembali, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin suspensi. Kekentalan suspen tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Macam-macam suspensi berdasarkan penggunaannya. Suspensi oral yaitu sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Suspensi topikal yaitu sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Suspensi tetes telinga yaitu sediaan cair mengandung partikel halus yang ditunjukkan untuk teteskan pada telinga bagian luar. Suspensi optalmik yaitu sediaan cair stabil yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cair pembawa untuk pemakaian pada mata. Syarat-syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 32. Suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dituang. Kemudian syarat-syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 18. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Keuntungan sediaan suspensi. Bahan obat larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepas obat. Beberapa bahan tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Obat dalam sediaan suspen rasanya tidak lebih enak dibanding dalam larutan karena ada rasa obat yang tergantung kelarutannya. Kerugian sediaan suspensi. Rasa obat dalam solusi lebih jelas, tidak praktis dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya pulveres, tablet, dan kapsul. Rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat udara sebagai katalisator. Berikut formulasi baku dari jurnal Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan kombinasi polimer serbuk gom Arab dan natrium karboksil metil selulosa. Selanjutnya formulasi literatur dari jurnal Formulasi Suspensi Analgetik Antipiretik Ibuprofen dengan Suspending Agent gom Arab dan CMC-NA. Berikut evaluasi uji yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, uji organoleptis, pemeriksaan warna, bau, dan rasa. Spesifikasi yang dikehendaki dalam sediaan adalah warna orange, bau jeruk, dan rasa manis. Uji ini dilakukan seminggu setelah diuji, tidak dialami perubahan warna maupun bau, serta rasa semua sesuai dengan spesifikasi awal. Yang kedua, uji pH. Menggunakan pH meter, uji dilakukan seminggu setelah percobaan, dilakukan menghasilkan pH 4,5. Hasil ini masih dalam rentan pH yang dikehendaki yakni 3-4,6. Yang ketiga, uji bobot jenis. Menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan bobot jenis suspensi lebih dari 1,00 gram per mili. Yang keempat,
Uji viskositas menggunakan one point yakni viskometer kapiler menghasilkan viskositas 0,33 cp. Hal ini juga sudah sesuai berdasarkan teori yang menyatakan viskositas suspensi yang terbaik adalah 0,33 cp. Maka akan didapat reformulasi suspensi berupa ibuprofen sebagai zat aktif, gom Arab sebagai pensuspensi, natrium karboksimetil selulosa sebagai pensuspensi, propylenglikol sebagai kosolven, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum citri sebagai pengaroma, sunset yellow sebagai pewarna, aquades sebagai pembawa, metil paraben sebagai pengawet, asam sitrat sebagai dapar, dan perasa jeruk sebagai perasa. Selanjutnya saya akan membahas bahan yang pertama, yaitu ibuprofen sebagai zat aktif. Ibuprofen digunakan sebagai zat aktif karena termasuk golongan antiinflamasi non-steroid derivat asam propinoat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Yang kedua, suspending agent. Suspending agent yang dipakai adalah kombinasi gom Arab dan CMCNA. Kombinasi suspending agent ini dipakai karena CMCNA berfungsi sebagai suspending agent atau stabilizing agent dan merupakan turunan dari selulosa dan sering digunakan dalam industri pangan. Sedangkan gom Arab sebagai hidrokoloid yang dapat larut dalam air dan berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Serbuk gom Arab merupakan bahan pengental suspensi yang efektif karena kemampuannya melindungi koloid. Yang ketiga, propylenglikol sebagai kosolven. Propylenglikol merupakan pelarut yang umumnya lebih baik daripada gliserin dan melarutkan berbagai jenis material seperti kortikosteroid, fenol, obat golongan sulfa, barbiturat, vitamin A dan D, dan kebanyakan obat anestesik lokal. Yang keempat, sorbitol 70% sebagai pemanis. Sorbitol adalah jenis pemanis golongan gula alkohol. Meskipun tergolong gula alkohol, pemanis ini sama sekali tidak mengandung senyawa alkohol, etanol yang menyebabkan efek mabuk. Sorbitol dapat larut dalam air dan terkandung secara alami di banyak buah seperti apel, kurma, beri, dan persik. Yang kelima, sunset yellow sebagai pewarna. Sunset yellow merupakan serbuk kuning kemerahan. Di dalam larutan pewarna ini akan memberikan warna orange terang. Zat pewarna harus aman, tidak berbahaya, dan memiliki efek farmakologi. Selain tidak bereaksi dengan zat aktif, pewarna juga harus dapat larut dalam sediaan. Yang keenam, metil paraben sebagai pengawet. Metil paraben merupakan pengawet yang lebih akurat terhadap kapang dan kemit dibandingkan terhadap bakteri. Namun, aktivitas antibakterinya ini lebih kuat daripada ester benzoat dan salisilat. Aktivitas antimikroorganismenya bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01 sampai 0,02%. Yang ketujuh, asam sitrat sebagai pendapar. Asam sitrat larut dalam lebih dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P. Sukar larut dalam ether P. Asam sitrat ini juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Yang kedelapan, aquades sebagai fase pendispersi. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal suatu sediaan aquades sendiri ditambahkan hingga volume sediaan 100 ml. Yang kesembilan, perasa jeruk sebagai zat perasa. Perasa jeruk dipakai dari jeruk yang masih segar yang diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk. Yang terakhir, oleum citri sebagai pengaroma. Oleum citri merupakan minyak jeruk dengan ciri-ciri cairan kuning pucat atau kuning kehijauan. Baunya khas dan rasanya pedas, agak pahit. Larut dalam 12 volume etanol 90% P. Pahit, agak beropalesensi, dapat bercampur dengan etanol mutlak.
Sekian pemaparan video dari saya tentang reformulasi suspensi ibuprofen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.